Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Gusti Fauzia dengan NIM 2305884 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, tujuan kali ini saya buat video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Administrasi Pendidikan dan Supervisi. Yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang bidang garapan pertama dari administrasi pendidikan. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu sebelumnya apa sih bidang garapan pertama dari administrasi pendidikan itu? Nah, bidang garapan pertama dari administrasi pendidikan ialah administrasi kurikulum, yang mana ini merupakan jantungnya dari keberhasilan seorang anak, dan pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Nah, kurikulum yang baik itu yaitu kurikulum yang harus mampu untuk menjawab kebutuhan industri dan pasar kerja, sehingga pada saat siswa lulus dari sekolahnya atau lulus dari pendidikannya, siswa tersebut akan mudah diterima di dunia kerja. Kenapa hal begitu terjadi? Karena di pendidikannya atau di lembaga pendidiknya ia menggunakan kurikulum yang memenuhi kebutuhan dan keinginan dunia kerja. Kemudian kurikulum yang digunakannya juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ketika mereka lulus dari sebuah lembaga pendidikan tersebut, maka orang tersebut atau siswa tersebut otomatis akan dapat menjawab kebutuhan industri dan kebutuhan pasar kerja. Nah, apabila kurikulum itu tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja, maka hal ini akan menyebabkan lulusan dari pendidik akan sulit untuk mendapat pekerjaan. Hal ini dikarenakan karena kurikulumnya itu tidak memenuhi kebutuhan industri kerja, sehingga lulusan pendidik ini tidak dapat untuk mencapai apa yang diinginkan oleh dunia pekerja tersebut, sehingga mereka tidak akan sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian itu kita udah ngomong-ngomong nih tentang dari administrasi kurikulum. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu tuh apa sih kurikulum itu? Jika teman-teman tidak tahu ataupun sudah lupa dengan apa itu kurikulum, nah saya akan mengingatkan kembali atau akan memflashback kembali kepada ingatan teman-teman tersebut, yang mana menurut Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar. Padahal ini sangat menekankan pentingnya perencanaan dan pengaturan dalam pengembangan kurikulum. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu kurikulum? Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu merupakan rencana yang mana di dalam rencana tersebut terdapat adanya tujuan, isi, kemudian bahan pelajaran, serta cara ataupun strategi yang digunakan oleh lembaga pendidik dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Kemudian terdapat juga komponen kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum itu sendiri. Nah, setelah kita membahas apa itu kurikulum tadi, maka teman-teman akan tahu bahwa komponen dari kurikulum yaitu komponen yang pertama yaitu kurikulum itu sendiri, yang terdapat isi, tujuan, proses, serta strategi ataupun cara dalam lembaga pendidik dalam mengajar. Nah, kemudian yaitu adanya tujuan. Apa yang ingin dicapai melalui proses pendidikan itu? Itulah yang merupakan tujuan.
apa sih yang ingin dicapai dari hasil ataupun dari perencanaan kurikulum 2025 ini? Nah, itulah yang merupakan tujuan. Apakah pendidik bertujuan untuk siswa ini lebih kreatif ataupun siswa ini akan lebih mandiri dalam segi belajarnya. Nah, kemudian yaitu isi ataupun konten. Isi atau konten ini merupakan materi pelajaran yang ada yang diajarkan kepada siswa. Nah, pada isi kurikulum tersebut, materi apa sih yang akan kita ajarkan kepada siswa-siswa kita pada tahun ajaran sekarang gitu loh. Materi yang bagaimana sih yang akan mengikuti perkembangan zaman dan tidak membuat siswa itu bosan dalam belajar. Kemudian yaitu metode. Metode ini merupakan cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Apakah guru tersebut akan menyusun ataupun menggunakan metode discovery learning, project based learning, dan ataupun problem based learning, yang mana model-model pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Apabila siswa tersebut lebih suka dengan eksperimen ataupun kayak belajar di luar, maka seorang pendidik harus memperhatikan hal itu agar metode yang digunakan itu tidak salah, sehingga kurikulum itu juga akan berjalan lancar dan mencapai tujuan dari pendidik itu. Nah, kemudian yaitu adanya evaluasi. Proses untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan di awal itu tercapai ataupun tidak. Nah, pada saat evaluasi inilah guru-guru atau lembaga pun pendidik akan melihat apakah kurikulum yang mereka gunakan itu sudah maksimal atau sudah tercapai atau sudah tujuannya itu sudah tercapai. Apakah dengan dia menerapkan kurikulum yang seperti itu, peserta didik akan mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, begitu teman-teman. Kemudian yaitu proses dari administrasi pendidikan itu. Yaitu proses administrasi dari kurikulum. Nah, yang pertama yaitu adanya perencanaan ataupun planning. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata perencanaan ataupun planning ya kan. Nah, hal ini meliputi penyusunan rencana-rencana seperti kalender akademik, adanya program tahunan, program semester, dan rencana pengajaran. Yang mana pada tahap perencanaan ini, lembaga pendidik menentukan program-program apa saja sih yang akan kita lakukan dalam tahun ajaran ini. Nah, kapan sih liburnya, ya kan teman-teman? Yaitu dilihat dari kalender akademik. Kemudian, bagaimana program semester ini yang akan dilakukan oleh lembaga pendidik tersebut. Nah, kemudian yaitu pengorganisasian atau organizing. Hal ini meliputi pengorganisasian sumber daya dan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kemudian yaitu pelaksanaan atau actuating, yaitu meliputi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas sampai dengan rencana yang telah disusun. Nah, pada pelaksanaan ini lembaga pendidik berfungsi atau melakukan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dari planning tadi, kemudian organizingnya, mereka menyesuaikan kepandaian mereka ataupun bagian-bagian mereka di mana dia bagaimana mengajarnya. Nah, pada pelaksanaan inilah para lembaga pendidik melaksanakan kurikulumnya. Kemudian yaitu pengawasan atau controlling. Nah,
pada pengawasan ini meliputi adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Nah, ketika planning, organization, dan pelaksanaannya telah dijalankan, kemudian pada tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan sebuah lembaga pendidik itu. Apakah kurikulum ataupun mereka sudah mencapai targetnya atau belum? Nah, itulah pada tahap pengawasan atau controlling tersebut, melakukan penilaian terhadap kerja lembaga pendidik yang telah direncanakan tersebut. Nah, kemudian di sini peran guru dan dosen sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena guru dan dosen ini terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kurikulum tersebut hingga pelaksanaan dan evaluasi. Yang mana hal ini tentunya guru dan dosenlah yang memiliki fungsi atau memiliki kebijakan untuk membentuk kurikulum dan melaksanakan kurikulum itu juga. Dan mereka juga lah yang menilai bagaimana kurikulum yang telah diterapkannya itu atau pelaksanaan kurikulum yang telah dia lakukan itu apakah berjalan dengan baik, apakah mencapai target, apakah lulusannya tersebut meraih kesuksesan, ataupun apakah lulusannya tersebut sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, di sanalah peran guru dan dosen tersebut. Kemudian mereka juga berperan dalam memberikan masukan ataupun data empirik yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum tersebut. Yang mana guru dan dosen itu akan memberikan masukan data empirik yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum yang telah disusun atau direncanakan itu. Nah, sekianlah teman-teman penjelasan tentang bidang garapan pertama dari administrasi pendidikan ini. Dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum merupakan aspek penting dalam pendidikan, dan bidang garapan pertama dari administrasi pendidikan adalah administrasi kurikulum, yang mana ini merupakan jantungnya keberhasilan seorang pendidik terhadap siswanya. Kemudian kurikulum yang baik itu harus dirancang dengan matang dan terus-menerus dievaluasi untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Nah, semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan termasuk guru, dosen, siswa, dan administrator harus bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berkualitas, sehingga lulusan dari pendidikan ataupun siswa-siswa yang lulus dari lembaga pendidik akan mudah mendapat pekerjaan. Nah, itulah penjelasan kita kali ini teman-teman. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian terima kasih telah menonton dan maaf apabila terdapat salah kata karena saya juga manusia. Oke, thank you. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.